Renungan Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 1 April 2022. Judul Renungan, Mengejar Sukses. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7-8. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa kalau seseorang hidup selama 70 tahun, rata-rata ia akan menggunakan 23 tahun untuk tidur, 17 tahun untuk bekerja, 11 tahun untuk bermain atau bersenang-senang, 6 tahun dalam perjalanan, 6 tahun untuk makan, 3 tahun untuk bersiap-siap, dan 3 tahun untuk pergi ke gereja. Setiap hari selama kita hidup, masing-masing menerima pemberian yang sama, yaitu waktu sepanjang 24 jam. Bersamaan dengan itu, Tuhan juga memberikan kita tanggung jawab untuk mengurus waktu. Sudahkah kita menggunakan dengan bijaksana? Apakah kita menggunakannya untuk kepentingan kerajaan Allah atau mengejar ambisi pribadi? Setelah sekian tahun memerintah dan menjalani pahit manisnya kehidupan, Raja Salomo menyimpulkan salah satu pengamatannya yang menunjukkan betapa ia semakin arif memahami perjalanan hidup manusia. Ia menuliskan, "Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak berhenti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan?" Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ayat 7-8. Salomo menangkap kegelisahan dan pergumulan manusia untuk memaknai hidupnya saat menghitung hari-hari, yaitu kebutuhan untuk dikenang. Namun, ada orang yang sendirian, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Seperti orang yang egois, ia hidup hanya untuk diri sendiri. Perspektif mereka sempit, serba mengejar kenyamanan dan sukses sesaat untuk diri sendiri. Firman Tuhan menawarkan hal yang berbeda bagi manusia untuk mencapai makna hidup. Kesuksesan hidup bukanlah tentang pencapaian kita, tetapi tentang hubungan kita, hubungan dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah akan mendorong kita untuk berhubungan baik dengan diri sendiri dan sesama. Banyak orang sering menyamakan kehidupan yang penuh makna dengan kehidupan yang sukses, kaya, dan terhormat. Namun, bila kita renungkan lebih jauh, kesuksesan seperti itu tidak menjamin bahwa kita akan meninggalkan sesuatu yang berharga dan terus dikenang oleh generasi selanjutnya. Bahkan, kalau hidup hanya mengejar sukses, kita akan menjadi sangat frustasi. Kesuksesan yang baik bukanlah soal keberhasilan diri sendiri, namun soal hubungan dengan Tuhan, memuliakannya dan mengasihi sesama. Makna hidup yang sejati, kesuksesan hidup bukanlah tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan setiap hari. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.